Selamat datang di channel Catatan Bang Kumis. Kali ini gue mau menceritakan sebuah kisah nyata. Teror misteri kontrakan murah. Namaku Rate. Malam ini izinkan aku membacakan sebuah kisah. Sebuah kisah horor yang terjadi di pinggiran kota Madiun. Setiap kota punya sejarah. Setiap kampung menyimpan cerita. Dan setiap rumah memiliki kisahnya sendiri. Ayahku sudah mencoba mencari kontrakan yang cukup layak dengan harga ramah di kantong. Namun hanya rumah ini yang layak. Ditambah lagi harganya sangat murah. Tapi ada alasannya. Konon rumah itu dihuni sesuatu yang tak kasat mata. Setiap kali ayahku hendak ke musola dekat rumah di tengah kampung sebelah, motornya tak mau menyala. Starter tangan gagal. Starter kaki gagal. Dan baru hidup pada percobaan terakhir. Aneh sekali, motor itu hanya mogok setiap kali hendak ke musola. Kalau pergi selain ke musola, tidak ada masalah. Awalnya kami mengira itu kebetulan, tapi ternyata itu hanyalah awal. Aku masih ingat jelas malam itu. Aku orang terakhir yang tidur karena menonton film. Tiba-tiba tok tok tok. Ada ketukan 3 kali di pintu rumah. Aku diam, tidak kugubris. Lalu kembali mengetuk. Tok 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 tok. Kali ini 5 kali. Lebih keras. Karena kesal, aku buka pintu dengan kasar. Dan di depanku berdiri sosok perempuan berbaju terusan putih dengan wajah yang hancur penuh darah. Salah satu matanya berlobang. Bola matanya hilang dan lidahnya menjulur keluar, menebarkan bau darah anyir. Aku langsung menjerit. Ayah dari dalam kamar berteriak panik. "Ratih, ada apa nak?" Aku menutup kedua mata dengan kedua tangan. Tubuhku bergemetar, hanya mampu menangis. Saat ayah keluar dan menghampiriku, aku membuka mata. Sosok itu sudah hilang. Keesokan harinya, giliran ayahku yang diganggu. Ia melihat ibu duduk di ruang tamu, memakai daster merah. Saat dipanggil, ibu malah berjalan keluar. Ayah pun mengikuti. Ayah kemudian berkata lagi, "Bu, kenapa keluar malam-malam? Tunggu sebentar." Namun tiba-tiba terdengar suara ibu dari dapur. "Iya, aku di sini." Ayah terdiam. Wajahnya pucat pasi. Kalau suara ibu dari dapur, lalu siapa yang barusan aku ikuti keluar rumah? Katanya gemetar. Dan saat ia kembali menoleh ke depan, sosok wanita berdaster merah itu sudah hilang tanpa jejak. Malam berikutnya, suara tangisan perempuan terdengar di halaman rumah. Tangisannya lirih
memilukan. Kami semua berdoa, tubuh gemetar. Ayah berkata, "Aku akan mengejar suara itu." Namun suara itu berpindah-pindah dari kamar mandi ke kamar tamu, ke dapur. Tangisan semakin keras. Hu, 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 hu. Hingga akhirnya suara itu berhenti di bawah pohon nangka. Ayah menggenggam Al-Quran dan tasbih di tangannya. Astagfirullah, sosok apa ini? Gumam ayah saat melihat seorang perempuan tergantung. Tubuhnya hancur, berlumuran darah seperti orang bunuh diri. Perempuan itu berkata lirih, "Tolong, doakan aku, supaya tenang." Ayah tertegun, lalu berkata dengan suara bergetar, "Astagfirullah, siapapun engkau, semoga Allah mengampunimu." Sejak saat itu, gangguan mulai meredah. Kami hidup normal kembali. Sampai akhirnya, setelah 2 tahun kontrak, kami sekeluarga memutuskan untuk pindah karena ayah mendapatkan tempat kerja baru di Surabaya. Namun, kabarnya setelah kami, tak ada orang yang betah tinggal di kontrakan itu. Mereka selalu diganggu makhluk tak kasat mata. Biasanya, para penghuni hanya bertahan 1-2 bulan. Bahkan, ada yang cuma 1 minggu. Renovasi demi renovasi selalu dilakukan, tapi selalu gagal diselesaikan. Dan menurut rumor warga sekitar, dulu pernah ada seorang wanita yang mati bunuh diri di rumah itu. Tidak jelas apa sebabnya. Ada yang bilang karena ditinggal kekasih. Ada juga yang mengatakan karena masalah ekonomi. Atau karena dipaksa menikah dengan pria lain. Namun, suatu malam, ayahku bertemu seorang pria tua di warung kopi. Pria tua itu menatap ayah dengan sorot mata kosong, lalu berkata lirih, "Pak, yang mati di rumah itu bukan mati biasa. Dia ditenung dengan ilmu hitam. Ekonominya hancur, jodohnya berantakan, hingga akhirnya dia menjadi gila dan memilih gantung diri." Astagfirullah. Jadi itu sebabnya rumah ini selalu dihantui. Pria tua itu mendekat, berbisik di telinga ayah, "Dia masih ada di sana, Pak. Arwahnya gentayangan, mencari teman atau pengganti." Sejak mendengar cerita itu, tubuh ayah lemas, keringat dingin membasahi wajahnya. Dan akhirnya, rumah itu punya julukan, rumah berhantu di pinggiran kota Madiun. Kontrakan murah, tapi tak semurah nyawamu, bisik pria tua itu menutup ceritanya dengan senyum menyeramkan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kami sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak, komen, like, dan subscribe.